Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan diangkat segala penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar secara online, silakan kalian merapihkan terlebih dahulu ruang belajarnya agar kalian bisa fokus dalam memahami, melihat isi materi yang ada di video ini. Ya, sudah? Oke, kalau sudah, mari kita mulai kegiatan belajar mengajar secara online hari ini dalam mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat serta bangsa Indonesia yang sedang menghadapi masalah wabah virus corona. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, silakan disiapkan terlebih dahulu buku catatannya dan pulpen serta pensil. Sudah? Kalau sudah, mari kita mulai kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sosiologi hari ini. Nah, pada hari ini, Kamis tanggal 19 Maret 2020, tujuan pembelajaran KBM online mata pelajaran sosiologi yaitu mengenai jenis-jenis penelitian dan prosedur penelitian. Nah, jadi Bapak di sini akan mencoba menjelaskan materi mengenai jenis-jenis penelitian dan prosedur penelitian. Nah, diharapkan setelah kalian melihat video ini, kalian bisa memahami jenis-jenis penelitian dan prosedur penelitian. Oke. Sebelum kita masuk ke materi jenis-jenis dan prosedur, kalian masih ingat apa itu penelitian sosial? Silahkan dibuka catatan-catatan sebelumnya atau dibuka buku paketnya. Oke, ya. Nah, jadi penelitian sosial itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis untuk mencari jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sudah ditentukan. Nah, itu arti atau definisi dari penelitian sosial. Jadi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu mencari jawaban-jawaban dari setiap permasalahan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, penelitian sosial ini terbagi ke dalam jenis-jenis. Dan penelitian sosial ini ada langkah-langkahnya. Tadi Bapak sudah memberikan arti penelitian sosial, ada kata sistematis dan terencana. Jadi penelitian sosial itu bukan suatu kegiatan yang asal-asalan. Jadi harus terencana dan sistematis, karena hasilnya nanti akan berguna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan bagi ilmu sosiologi itu sendiri. Oke. Nah, jenis-jenis penelitian sosial ini terbagi ke dalam 5 kelompok besar. Nah,
Di sini di slide yang pertama ini kita akan membahas poin 1 dan 2 terlebih dahulu. Oke. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Silakan kalian catat. Berdasarkan tujuannya ada 2. Yang pertama basic research atau penelitian dasar, dan applied research atau penelitian terapan. Oke. Nah, berdasarkan tujuannya ini ada 2 ya, penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, penelitian dasar ini adalah suatu jenis penelitian yang mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan. Nah, kalian bisa dilihat di buku ya, itu ada di halaman 132. Kalau kalian memakai buku ini ya, silakan dilihat. Nah, di buku ini ada di halaman 132. Jadi penelitian dasar itu adalah penelitian yang mengumpulkan dasar, konsep, dan hubungan-hubungan serta teori ya. Misalkan penelitian mengenai teori-teori penyimpangan sosial. Nah, misalkan teori penyimpangan sosial itu misalkan tentang sosialisasi tidak sempurna. Nah, itu diteliti, dilihat ya. Kemudian kalian mencari tokoh-tokoh siapa yang mengungkapkan mengenai teori penyimpangan sosial. Nah, itu penelitian dasar. Yang kedua ada penelitian terapan. Nah, kalau penelitian terapan ini adalah penelitian yang berusaha untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori. Jadi, misalkan menurut teori penyimpangan bahwa penyimpangan itu terjadi karena sosialisasi tidak sempurna. Nah, diuji tuh teorinya di lapangan. Nah, jadi kita cari fakta-fakta yang ada di lapangan. Apa benar penyimpangan yang terjadi itu murni karena sosialisasi tidak sempurna atau ada yang lain. Nah, jadi itu penelitian terapan ya, yaitu berdasarkan tujuannya. Nah, yang kedua itu berdasarkan metode. Nah, berdasarkan metode itu ada penelitian historis. Nah, penelitian historis ya. Jadi penelitian historis ini adalah penelitian yang menggunakan apa? Itu ada kata historis. Udah tahu dong historis itu berhubungan dengan apa? Ya, betul. Historis itu berhubungan dengan sejarah. Nah, jadi penelitian historis itu adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau ya. Jadi penelitian yang meneliti mengenai peristiwa masa lampau dan mencari tahu hubungannya dengan keadaan sosial sekarang ya. Jadi itu yang dinamakan penelitian historis ya. Nah, yang kedua ada penelitian survei. Oh ya, mohon maaf. Contohnya dulu ya untuk penelitian historis. Misalkan kita akan meneliti mengenai bagaimana kehidupan masyarakat di zaman Belanda, zaman penjajahan Belanda. Nah, kemudian kita cari tahu kehidupan masyarakat zaman penjajahan Belanda, kemudian ada nggak hubungannya dengan kehidupan masyarakat sekarang, atau masih ada nggak sisa-sisa mengenai kehidupan masyarakat zaman dulu, zaman penjajahan dengan kehidupan sekarang. Nah, itu penelitian historis. Yang kedua ada penelitian survei. Nah, kalau penelitian survei ini adalah penelitian yang peneliti itu berusaha untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran atau kuesioner. Maksudnya adalah menggunakan alat angket. Jadi survei gitu ya. Jadi dicek kebenaran dari setiap fenomena yang ada. Misalkan